warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim Al-Islah ya, Al-Islah Ibu Dewi ya. Mudah-mudahan Ibu Dewi apa Dewi? Ibu Dewi ya, mudah-mudahan Ibu Dewi selalu diberikan oleh Allah kesehatan, keberkahan ya. Keluarganya juga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Juga saya hormati Ibu MC juga yang sudah mempersilahkan saya, Ibu Yuli ya, yang sudah mengundang saya. Mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah kesehatan, dijadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga mudah-mudahan selalu dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kepercayaan ya, sehingga kita masih diberikannya nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat ya, sehingga kita bisa berkumpul, bisa hadir, dan saya di sini juga bisa bersilaturahim karena ini adalah yang pertama kali saya berada di musola Al-Islah ini ya, gitu ya. Mudah-mudahan langkah-langkah ibu semua untuk hadir di musola Al-Islah ini dalam rangka pengajian rutin bulanan, mudah-mudahan dibalas dengan Allah ya, oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini menjadi pemberat amal timbangan kebaikan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam tak lupa pula kita sampaikan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu istiqomah dalam melakukan ketaatan, yang selalu istiqomah dalam meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang ada di sini yang selalu istiqomah dalam ketaatan. Dan mudah-mudahan ketika kita sudah azamkan dalam diri kita niatkan dalam diri kita untuk istiqomah dalam ketaatan, mudah-mudahan ketika Allah memanggil kita ya, entah kapan ya Bu ya, kita nggak tahu, tapi ketika kita sudah istiqomah dalam ketaatan, sudah kita niatkan, kita azamkan, kita tekadkan dalam diri kita, dan ketika Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, di sisi Allah ada 12 bulan fi kitabillah ya, di Al-Qur'an, yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi ketika Allah memberikan ketetapan ini bahwa memang ada 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah ada 12 bulan ya, dan diantaranya minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, yang disucikan ya. Ada yang tahu Bu? 4 bulan, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan
Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan. Jadi dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan. Ya, dzalika dinul qayyim, ya. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi agama Islam di situ mengajarkan kepada kita ya untuk tidak melakukan taslimu fala taslimu fihinna anfusakum. Jadi jangan sampai kita umat Islam menzolimi diri kita dengan melakukan peperangan, dengan melakukan kemaksiatan pada 4 bulan ini. Ya, di 4 bulan ini. Ya. Jadi ketika kita melakukan kezoliman di bulan ini maka akan dilipat gandakan. Akan diapakan Bu? Dilipat gandakan dosanya ya Bu ya, kualitasnya ya. Jadi ketika misalnya kita melakukan dosa di bulan biasa ya, di bulan selain bulan 4 ini, maka bisa jadi mungkin ibaratnya kita dipukul dengan satu ranting ya. Tapi ketika kita melakukan kezoliman di bulan yang 4 ini, maka dipukulnya satu kali tapi dengan besi yang berat. Artinya begitu berat ya balasan yang Allah berikan ketika kita melakukan kezoliman di bulan Muharram atau bulan yang 4 ya, yang 4 ini. Artinya bukan berarti kita boleh melakukan kezoliman bulan yang lain, udah melakukan sana aja. Tetap kita tidak boleh melakukan kezoliman, tidak boleh melakukan kemaksiatan ya di bulan apa saja, apalagi di bulan ini gitu. Karena apa? Karena sangat berat ya balasannya. Jadi dilipat gandakan, artinya kualitasnya lebih berat ya kualitasnya. Maka waqatilul musyrikin kafah, dan perangilah orang-orang musyrik ya, dan sebagaimana mereka telah memerangimu secara kafah. Wa'lamu, dan ketahuilah sesungguhnya Allah ma'al muttaqin. Ya, artinya ketika kita mungkin diperlakukan zalim oleh orang-orang kafir, kita boleh membalasnya. Ya, tetapi lebih baik tidak dibalas, lebih baik kita diam ya, walaupun memang boleh. Apalagi di bulan Muharram ini ketika kita dicaci maki dan sebagainya, kita boleh membalasnya. Tapi diharapkan kita bisa membalasnya dengan kebaikan, karena itu tadi kalau kita membalasnya sama saja kita seperti mereka, walaupun sebenarnya boleh kita membalas kalau memang kita dizolimi ya, tapi lebih baik kita melakukan atau membalasnya dengan kebaikan ya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maka sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita orang yang bertakwa, maka tadi kita harus sabar ketika kita mendapatkan kezoliman. Kan biasanya ibu-ibu kalau misalnya kita lagi bergaul, pasti ada yang nggak suka sama kita, ya. Kita diomongin, ya Bu. Kita dijelek-jelekin dan lain sebagainya. Nah itu adalah ujian buat kita, ya, supaya kita sabar. Ya, sabar dalam menghadapi ujian itu, apalagi di dalam rumah tangga kita juga pasti ada ujian. Ya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa, Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ya, apalagi di rumah ketika kita mendapatkan atau ujian di dalam rumah tangga kita, ada suami, ya, ada anak. Biasanya kesalahan kita itu lebih banyak di mana Bu? Di dalam keluarga kan, ya, di dalam keluarga itu kita suka marah sama suami, bisa jadi mungkin nggak bikinin kopi kalau lagi marah, atau mungkin sama anak juga kan, anak-anak kita cubit atau kita bentak dan lain sebagainya. Ya, maka ini momentum bulan Muharram ini bagaimana supaya kita bisa merubah ya kelakuan kita yang mungkin buruk ya, yang mungkin kurang baik, kita tingkatkan ya, supaya kita lagi jangan sampai melakukan hal yang seperti kemarin lagi gitu ya. Maka di sini
Di dalam bulan Muharram ini juga Abdul Siam, jadi supaya di dalam bulan Muharram ini kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan kemudian Abdul Siam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa Abdul Sholat adalah sholatul lail. Jadi puasa Muharram adalah puasa paling baik, ya, paling baik setelah puasa bulan Ramadan. Jadi setelah puasa bulan Ramadan, puasa bulan Muharram itu adalah yang baik, ya, yang baik, karena bulan Muharram itu adalah bulan Allah, ya. Bisa kita melaksanakan puasa pada tanggal berapa, Bu? 9, ya. Tanggal 9, 10, 11, ya. Kalaupun kita tidak bisa melaksanakan 9, 10, 11, kita bisa melaksanakannya tanggal 9 dan 10, ya. Kapan tuh, Bu? Besok, ya? Ya, Senin dan Selasa, ya. Jadi kalau misalnya kita bisa 3 hari, 9, 10, 11. Kalau kita nggak bisa 9 dan 10 saja, ya. Atau bisa ditambah dengan puasa Senin dan Kamis. Karena puasa itu ada yang muqayyad, ya, puasa yang memang sudah ditentukan, misalnya seperti bulan puasa Arafah, berarti itu hanya di bulan Dzulhijjah saja tanggal 9. Ada lagi puasa Muharram tanggal 9 dan 10, ya. Ada lagi puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Nah, di bulan Muharram ini kita tingkatkan untuk melaksanakan ibadah puasa, ya. Insya Allah pahalanya sangat berlipat ganda, ya. Dan jangan sekali-kali kita melakukan apa tadi, Bu? Kezaliman, ya, karena balasannya luar biasa, ya. Akan berat, ya, dibandingkan kita melakukan kemaksiatan di bulan yang lain selain bulan ini, ya. Kemudian di dalam Quran surat Al-Hasyr, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Jadi di sini kita diingatkan di dalam Quran surat Al-Hasyr, ya, untuk memperhatikan, ya, apa yang kita lakukan untuk hari esok, beramal untuk hari esok. Nah, di sini kita diharapkan untuk bisa bermuhasabah diri, introspeksi diri. Maka di bulan Muharram ini, untuk supaya kita mendapatkan perubahan-perubahan yang lebih baik, maka dimulai dengan introspeksi diri, dengan muhasabah. Ya, muhasabah itu sangat penting, ya, bagi kehidupan kita. Introspeksi diri, koreksi diri, supaya kita tahu apa yang kita lakukan, ya. Karena sebagai seorang yang beriman, kita harus selalu bermuhasabah diri setiap hari, ya. Kita harus bermuhasabah diri, introspeksi diri, ya. Kapanpun, ya, dimanapun kita harus selalu bermuhasabah diri, introspeksi diri atas apa yang sudah kita lakukan. Kalau memang kita melakukan amalan yang soleh, yang baik, kita bersyukur kepada Allah dan kita tingkatkan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita berusaha untuk muhasabah diri, ya, memperbaiki diri. Maaf ya, Bu. Ini lagi di sini, ya. Ya. Nah, di sini begitu pentingnya, ya, untuk muhasabah diri. Apa sih pentingnya muhasabah diri? Ya, muhasabah diri yang begitu sangat penting. Maka yang pertama adalah
akan diringankan hisabnya pada hari kiamat. Jadi ketika seorang yang beriman itu selalu muhasabah dirinya, menghisab dirinya, menghitung-hitung dirinya, maka dia akan diringankan hisabnya pada hari kiamat. Ini pentingnya kita bermuhasabah diri. Jadi ada beberapa hal yang sangat penting ya ketika kita bermuhasabah diri, dan ini akan bisa membuat kita menjadi diringankan hisabnya pada hari kiamat, dan juga akan bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Jadi yang pertama, diringankan hisabnya pada hari kiamat. Jadi perkataan Umar bin Khattab, hendaklah kalian menghisab dirinya, memuhasabah dirinya, menghitung-hitung dirinya sebelum kalian dihisab di yaumil akhir, sebelum kalian dihisab di yaumil kiamat, di hari kiamat, di hari berbangkit. Maka kita orang yang beriman dan para sahabat seperti itu, mereka selalu bermuhasabah diri, menghisab dirinya pada pergantian malam, ya bisa jadi pada waktu sholat tahajud mereka bermuhasabah diri. Orang-orang yang beriman bermuhasabah, minta ampun kepada Allah, yang menyendiri berdua dengan Allah, minta ampun atas apa yang sudah mereka lakukan, untuk kesalahan, kita minta ampun kepada Allah. Dan jadi kita orang-orang yang beriman bermuhasabah diri, maka akan diringankan nanti hisabnya pada yaumil akhir nanti. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akan tetap berjalan di atas petunjuk Allah. Ya, akan tetap berjalan di atas petunjuk Allah. Kenapa? Karena selalu bermuhasabah diri. Ya, selalu minta ampun kepada Allah, selalu introspeksi diri. Ya. Karena namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Maka kita berusaha untuk mengintrospeksi diri kita, merubah, ya. Mungkin yang tadinya kita melakukan memiliki sifat yang tidak baik, sifat sombong, ya. Ada nggak Bu yang punya sifat sombong? Ada ya, semuanya pasti ada. Walaupun sedikit, tapi ketika kita tahu bahwa kita memiliki sifat sombong, ya, maka kita langsung istighfar, minta ampun kepada Allah. Maka itulah kita harus selalu bermuhasabah diri atas apa yang sudah kita lakukan. Jadi pada pergantian malam, ya, kita muhasabah diri, minta ampun kepada Allah. Kalau perlu menangis, Bu. Karena kalau orang-orang yang beriman ketika dia menangis, ya, atas dosa-dosa yang dia lakukan, maka insya Allah, ya, orang yang selalu menangis karena takut kepada Allah, maka tidak akan disiksa di dalam api neraka. Karena takut kepada Allah, tidak akan bisa disentuh oleh api neraka, ya, karena dia selalu menangis takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nanti dilakukan lagi perbuatan dosa, tapi sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa adalah dia yang selalu minta ampun kepada Allah. Ya, jadi ini pentingnya muhasabah diri. Ya, jadi dia akan selalu berada di jalan Allah, selalu akan tetap berjalan di atas petunjuk Allah. Ya. Jadi selalu dibersihkan hatinya, Ibu, ya. Jadi seorang hamba Allah ketika dia melakukan dosa, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Ya, akan ada titik hitam di dalam Nah, ketika dia minta ampun kepada Allah, dia muhasabah diri, maka titik hitam itu akan bersih, sehingga hatinya bersih, hatinya cemerlang. Kemudian dia minta besok dia melakukan dosa lagi. Seperti itu terus kalau orang-orang beriman. Ya, ketika dia melakukan dosa lagi, dia minta ampun kepada Allah, dia menangis. Walaupun besok namanya godaan, ya, godaan manusia, godaan setan itu selalu ada. Ya, setan itu selalu menggoda kita, ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya, itu akan selalu ada. Sampai kapan?
sampai hari kiamat akan terus ada godaan-godaan itu. Ujian dari Allah itu pasti akan terus ada. Maka ketika kita paham bahwa Allah akan selalu menguji kita, gitu, maka kita minta ampun kepada Allah. Jadi Allah terus akan menguji hamba-hambanya sampai hambanya itu berjalan di muka bumi tanpa dosa, ya, tanpa dosa. Kenapa? Karena tadi muhasabah diri, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang-orang kafir, ketika dia melakukan dosa, ada rona di dalam hatinya, ada titik hitam. Dia nggak istighfar, nggak minta ampun kepada Allah. Yang akhirnya dia melakukan dosa lagi, akan ada titik hitam lagi. Ketika dia melakukan dosa lagi, ada titik hitam lagi sampai kemudian menumpuk, ya. Dan akhirnya dia jauh dari kebaikan. Susah benar diajak ngaji misalnya, ya. Susah diajak untuk kebaikan. Ya, mudah-mudahan itu tidak ada ya mungkin. Karena kalau orang kafir yang tidak muhasabah diri, yang tidak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mudah-mudahan kita dijauhkan, ya, dijauhkan dari sifat-sifat yang jelek, ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu bermuhasabah diri, selalu berdoa dengan Allah ketika malam hari qiyamul lail, ya, minta ampun kepada Allah. Walaupun nanti kita siangnya melakukan dosa lagi, ingat lagi, muhasabah diri lagi, ya. Banyak sekali dosa yang kita lakukan, ya, dengan anak-anak, dengan suami, ya. Jadi pentingnya muhasabah diri itu yang pertama apa tadi, Bu? akan diringankan, ya, hisabnya pada hari kiamat. Yang kedua, akan tetap berjalan di atas, ya, petunjuk Allah. Kemudian yang berikutnya, dari kita untuk mengendalikan diri, jadi dari sana untuk mengendalikan diri, ya. Jadi ketika orang-orang yang selalu bermuhasabah diri, dia akan bisa mengendalikan, oh iya, saya kemarin sudah melakukan dosa ini. Ketika dia akan mengendalikan dirinya, saya mau banyak dosa. Itu jadi selalu yang orang-orang yang selalu bermuhasabah diri, maka dia akan bisa mengendalikan dirinya, yang menjadi sarana untuk mengendalikan diri. Di sini dari Syaddad bin Aus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempersiapkan. Orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dan beramal setelah kematian, untuk mempersiapkan hari setelah kematian. Kita semua akan meninggal nggak, Bu? Ya, kita semua akan meninggal, semua akan mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, semua pasti akan mati. Ya, maka orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu, ada juga yang mengatakan ada orang yang selalu mengingat kematian, atau orang yang selalu mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian, karena semua pasti nanti akan dibangkitkan, ya. Nah, kita harus yakini bahwa orang yang beriman yakin bahwa pada suatu hari nanti kita akan dibangkitkan. Jika kita meninggal, kita akan dibangkitkan lagi. Jika kita disokul ketika pertama, maka semuanya akan hancur. Jadi surat Az-Zalzalah, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Apa Bu artinya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, apabila bumi, ya, diguncangkan dengan goncangan yang sangat luar biasa. Idza zulzilatil zilzalaha wa akhrajatil maka bumi itu akan mengeluarkan akhrajatil ardu asqalah, beban-bebannya,
Ya selama ini nih saya aduh berat benar gitu ya, kata bumi. Karena bumi tidak bisa bicara, ya. Dia sebenarnya banyak sekali bebannya, ya, maka nanti akan dikeluarkan semuanya. Yang memerlukannya ada emas yang di dalam bumi itu nanti akan keluar, ya, ada emas, perak dan lain sebagainya, karung. Maka pada saat dia mengambil itu tidak akan ada yang berani mengambil itu, ya. Mungkin kalau di dunia pasti rebutan, tapi ketika pada hari kiamat tidak ada, itu melihat saja, ya, itu ada emas, ada harta karun, ada seorang pembunuh yang datang dulu ini gara-gara ini, gitu ya, gara-gara ini dulu saya menjadi pembunuh, gara-gara emas, gara-gara harta saya menjadi pembunuh. Kemudian ada lagi yang memutus silaturahim, dia datang, ya, dia nggak mau ngambil, gara-gara ini dulu saya jadi pemutus silaturahmi, gara-gara warisan ibu, gara-gara warisan jadi ribut, ya. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam Islam sudah ditentukan ada ketetapan-ketetapan supaya kita bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran, seperti misalnya warisan, ya. Laki-laki mendapatkan 2, ya, warisan. Kemudian kalau perempuan dapatnya 1. Nah itu sudah ada di dalam Al-Quran, jangan dirubah-rubah, ya. Kadang-kadang kan pembagian warisan udah samain aja gitu, ya, rata aja udah. Padahal di dalam Al-Quran beda, kalau laki-laki dapatnya 2 bagian, kalau perempuan dapatnya 1 bagian, ya. Nah itu yang harus kita pahami juga gitu, ketetapan dari Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita memang adalah orang-orang yang beriman, maka kita ikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Kan sekarang enggak, udah rata aja bagi sama terus yang kalau nggak paham ya udah ngikut aja, tapi kalau yang paham, ya, pasti dia akan dan itu bukan seperti saya dan sebagainya, tapi ini adalah dari Allah. Kalaupun emang dapatnya 2 ya 2, kalau 1 ya 1, gitu, ya. Jangan dirubah, ya. Kenapa? Karena tidak akan mendapatkan keberkahan, nanti hartanya juga nggak berkah jadi. Banyak ya gara-gara warisan, gara-gara harta, akhirnya jadi ribut. Akhirnya antara adik dan kakak jadi ribut. Kalau memang kita tidak tahu cara pengaturannya. Jadi ada ahlinya yang bisa memberikan itu. Jadi kalau kita ada seperti itu bingung dalam warisan dan sebagainya, maka kita harus bertanya kepada yang ahlinya, ya, ahli fikih. Nah itu adalah ketetapan Allah, ya. Maka orang-orang yang tadi yang dia ribut karena harta tadi, ya, yang memutus silaturahim, dia samperin itu emas, semuanya harta, ya, dia tanya, dia katakan dulu gara-gara ini saya memutus silaturahim. Nah akhirnya dia tinggalkan tuh, ya. Kemudian ada lagi seorang pencuri, dia datang dulu gara-gara ini saya mencuri, yang akhirnya kemudian dia tinggalkan, ya. Jadi pada hari kiamat nanti tidak akan ada gunanya semua harta, nggak ada, ya Bu, ya, nggak ada gunanya. Jadi semua nanti kita akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban, ya. Surat Azal juga, ya. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sedikit sebesar biji zarrah atau biji sawi, ya, kecil, ya, tetap akan mendapatkan balasan. Kemudian pemayamal misqala dzarratin syarriyah, dan juga siapapun yang mengerjakan keburukan walaupun sekecil apapun, tetap semuanya akan mendapatkan balasannya, ya. Makanya di situ kita harus mempersiapkan tadi, ya, hari, ya, setelah kematian. Dan juga tadi bumi, Bu,
Jadi bumi itu nanti juga akan menjadi saksi, atas apa yang sudah kita lakukan di dunia. Maka kita bersyukur ketika kita selalu hadir di majelis taklim, di pengajian-pengajian, ya kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Maka juga kan ketika kita sholat wajib ya, ibu melaksanakan sholat sunnah. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah rawatib kan biasanya kita sholat sholat wajibnya di sini, kemudian ketika sholat sunnah kita pindah. Ya, supaya apa? Ada saksi gitu ya. Jadi bumi nanti akan menjadi saksi apa yang kita lakukan di dunia, ya. Makanya nanti bumi akan kita mengeluarkan semuanya. Dia akan menjadi saksi, dia akan memberitakan ya apa yang ada di muka bumi ini yang kita lakukan, baik itu buruk, baik itu jelek, itu akan diberitakan nanti. Maka orang-orang yang beriman bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah itu ya. Jadi yang berikutnya tadi menjadi sarana untuk mengendalikan diri. Jadi orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang mempersiapkan dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsu, ya. Dia turuti saja hawa nafsu dia, pengen marah, saya kalau nggak marah, ya. Kadang kan ada orang seorang ibu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ketika dia marah, ya udah marah sampai anaknya dimarahin, dicaci maki, ada juga yang dipukul. Nah, insya Allah di sini tidak ada, semuanya soleha, ya, semuanya soleha. Jadi kita juga nggak boleh seperti itu, harus bisa mengendalikan diri, ya. Jadi orang-orang yang bodoh itu orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Kalau marah ya marah, gitu ya, sampai memukul. Bahkan kan banyak ya Bu ya, kita dengar, mungkin di medsos juga banyak, ya. Atau cerita-cerita yang banyaknya yang tidak baik ya Bu ya di medsos itu. Ya, anak yang memukul, yang melakukan kemaksiatan itu ada. Kalau kita buka itu kan banyak sekali, nggak ada apanya ya, nggak ada saringannya, ya. Semuanya ada di medsos, apalagi Twitter ya. Nah, itu ya, ada yang porno dan semuanya. Anak-anak kita jangan sampai punya Twitter ya, karena memang sekarang katanya Twitter itu, walaupun saya nggak punya ya, banyak sekali pornonya. Jadi kalau buka ya, jadi harus kita perhatikan anak-anak kita kalau punya Twitter sebaiknya dihapus saja, ya dihapus saja. Ya, jadi kita pun tadi menjadi sarana, yang berikutnya menjadi sarana untuk mengendalikan diri, ya. Jadi orang yang cerdas tadi dia akan selalu mempersiapkan dirinya, akan beramal untuk hari setelah kematian, karena semuanya manusia itu nanti akan dibangkitkan, ya, akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang berikutnya menjadi sarana untuk melakukan perubahan, ya, menjadi sarana untuk melakukan perubahan. Jadi muhasabah itu adalah sarana untuk melakukan perubahan, ya, menghisap diri kita, ya, mengintrospeksi diri kita. Kayak kita kalau misalnya berkendaraan ya Bu ya, kita pasti harus melihat kemana Bu? Ya ke depan juga, ke belakang juga ya. Ya, ke belakang itu kan yang kita harus bisa melihat juga, oh iya itu perlu juga ternyata. Sama ketika kita introspeksi diri juga, kita juga muhasabah diri kita, oh iya tadi pagi saya melakukan apa ya? Ya Allah, tadi saya udah marah sama anak saya bentak-bentak. Ya Allah, istighfar. Ya istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya, berusaha untuk merubahnya menjadi lebih baik. Ya, untuk menjadi lebih baik. Jadi di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, jadi Allah tidak akan merubah nasib kaum ya selama kaum itu tidak
merubahnya. Nah, di momen-momen seperti ini kita berusaha untuk merubah diri kita yang tadinya mungkin kita punya egois sama anak ya, sama anak nyuruh-nyuruh kalau kita ngomong harus didengarkan. Ada nggak yang begitu? Di sini nggak ada ya. Mana ada yang pokoknya kamu harus ini turut sama ibu gitu. Ibunya minta anaknya minta beliin es krim, terus kata ibunya saya makan dulu. Nah, itu kan kadang otot-ototan ya Bu ya. Akhirnya anak nggak mau kalah gitu ya. Kok ini sampai nangis dan sebagainya, teriak-teriak. Jadi kadang-kadang ada juga seorang ibu yang memang dia harus didengar. Ya pokoknya kalau kamu nggak dengerin ibu nggak mau turutin. Ada juga yang seperti itu. Cuma kadang-kadang kita melihat situasi kan. Yang melihat situasi. Apapun yang kita omong, kita salah ya kita harus terima ketika diingatkan ya, jangan kita harus begini kalau enggak ini. Kadang-kadang kita juga bermasyarakat juga begitu ya, sama si A, si B, si C ya, yang akhirnya ribut. Nah, ibu ya jangan sampai ada pada diri. Jadi kalau memang kita ada egois, merasa diri lebih baik, yang diri atau mungkin sombong, ya usaha terusnya. Jadi syarat Allah merubah nasib satu kaum yaitu dengan dia merubahnya. Dia yang berusaha merubahnya, bukan kita pasrah. Saya mah memang begini, udahlah nggak usah ini, biar aja nanti juga Allah merubahnya. Tapi kalau kita nggak merubahnya, tidak akan bisa. Harus ada upaya yang sangat kuat untuk merubah kelakuan yang mungkin yang tidak baik pada diri kita, atau pelit ya Bu ya. Ada nggak yang misalnya ada orang yang pelit? Nah itu juga kita introspeksi diri. Oh iya, saya tadi ada yang nagih, saya marah-marah misalnya. Ditagih ada uang misalnya uang iuran misalnya pengajian, tapi saya marah-marah sampai. Itu kita minta ampun juga kepada Allah ya, berarti saya pelit nih. Nah, itu kita juga berusaha untuk supaya tidak pelit, merubahnya ke arah yang lebih baik ya. Jadi menjadi sarana untuk melakukan perubahan. Nah, ini muhasabah juga pernah dilakukan oleh para sahabat, ya. Seorang sahabat Umar bin Khattab, ya, dia ketika dia melihat kebun, dan ketika dia melihat kebun itu ada waktunya sholat asar sudah lewat, gitu. Jadi ketinggalan berjamaah. Jadi bukan ketinggalan sholat, dia bisa melaksanakan sholat asar, tapi ketinggalan sholat berjamaah. Dia muhasabah dirinya dan mengikop dirinya, ya, muhasabah diri, mengikop dirinya itu dengan apa? Gara-gara kebun ini saya menjadi lalai, gara-gara kebun ini saya jadi lalai, maka saya akan jual saja kebun ini, bukan jual disedekahkan, padahal harganya sangat mahal. Itu Umar bin Khattab. Bahkan perilaku Umar bin Khattab ini juga ditiru oleh anaknya, ya, anaknya, karena memang seorang ibu, ya, yang memang taat pada Allah, ataupun seorang ayah yang taat, pasti anak-anaknya juga akan menjadi taat kepada Allah, walaupun perlu apa, Bu? Perlu proses, ya, walaupun perlu proses, ya, pasti gitu ya. Kita yakin bahwa suatu hari nanti anak saya pasti rajin ibadahnya, pasti dia akan menjadi orang yang pintar, orang yang berguna. Makanya jangan sekali-kali kita marah sama mereka, ya. Disebutlah kebun binatangnya disebut dan sebagainya, mencaci maki, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Kita harus tahu prosesnya. Dulu kita juga begitu, bisa jadi ya, Bu, ya, sama orang tua kita mungkin dulu kita susah diaturnya, tapi kesininya alhamdulillah kita menjadi orang yang soleha, yang taat ibadah, yang selalu berinfak, yang selalu melaksanakan sholat tepat waktu, yang selalu melaksanakan sholat sholat sunnah
rawatib. Sholat sunnah rawatib ada berapa, Bu? Ada 12 ya, ada 12. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini soleha semua melaksanakan sholat sunnah rawatib ya, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya. Kalau kita bisa melaksanakan 12 rakaat itu ya dengan istiqomah sampai ajal menjemput kita, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Amin ya robbal alamin. Yang penting apa? Istiqomah. Kecuali mungkin kalau pas lagi dalam keadaan darurat, aduh saya nggak bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib, tapi kita ganti dengan yang saya jalan-jalan ibu ya, jalan-jalan kan itu ini benar, mau sholat wajib aja penuh susah ya, kita ganti bisa jadi dengan menambah mungkin bacaan Quran kita diperbanyak, yang tadinya cuma selembar ditambah menjadi 3 lembar atau 4 lembar seperti itu ya. Nah ini muhasabah harus selalu kita lakukan ya, untuk supaya apa? Supaya ada perubahan. Jadi kita tahu kekurangan kita dan kita berusaha untuk merubahnya ke arah yang lebih baik lagi ya. Ya Bu ya. Sebagai orang yang beriman kita harus bisa mengambil pelajaran ya, pelajaran dari semua momentum yang ada di kehidupan kita ya. Seperti sekarang bulan Muharram, berarti kita banyak-banyak berpuasa ya, banyak-banyak berpuasa, karena sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram ya. Kita banyak-banyak berpuasa, kemudian juga kita juga bisa mengambil pelajaran juga. Kemarin kita di bulan di bulan Ramadan kita sudah melaksanakan ibadah puasa ya, maka kata Allah la'allakum tattaqun. Nah kita mengambil pelajaran itu juga ya, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ya, kemudian melaksanakan ibadah yang lainnya, maka akan menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, kemudian di bulan ada apa, di hari raya Idul Adha yang berkurban. Jadi momen-momen seperti itu harus kita kita terapkan di dalam diri kita. Oh ya, saya harus menjadi pribadi yang bertakwa. Saya harus menjadi orang yang selalu berbagi, orang yang selalu berkurban, orang yang selalu bersedekah membantu siapa saja ya, tanpa pandang bulu, membantu, menjenguk siapapun. Jangan sampai kita pilih-pilih. Jangan sampai kita pilih-pilih ya Bu ya. Ya, dia mah ini nggak baik sama saya, nggak dijenguk gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Ya, jadi kita dari momen tadi segala Idul Fitri, Idul Adha, kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pasti orang-orang yang bertakwa itu akan selalu berbagi, selalu bersedekah ya, bersedekah. Kalaupun dia nggak bisa bersedekah dengan harta, dia bisa bersedekah dengan yang membantu dengan pemikiran, dengan tenaga dan lain sebagainya ya. Nah ini yang harus kita ambil pelajaran ya, bahwa kita harus bisa mengambil momentum apapun di dalam kehidupan kita. Tadi sekarang juga di bulan Muharram kita berusaha menjadi lebih baik ya. Apa yang baiknya, perilakunya, ucapannya yang tadi ucapannya selalu nyakitin orang. Nah, kita rubah dengan lebih baik. Yang tadi mungkin pola pikirnya mungkin pemikirannya begini, Islam itu paling ngajarin tentang agama aja. Nah, pemikiran kita seperti itu, tapi kita rubah ya dalam ketika kita berinteraksi dengan dengan masyarakat, ketika kita menuntut ilmu, ngaji, kita jadi tahu, oh iya ternyata Islam itu bukan hanya mengajarkan agama saja, tapi ternyata dalam Islam itu sangat luar biasa, sangat luas ya, sangat menyeluruh. Diajarkan di situ ada ekonomi diatur,
ada pendidikan diatur di dalam Islam, ya, di Al-Quran ada warisan, ada pendidikan, apalagi Bu, hukum cerai dan sebagainya itu diatur semuanya. Ada apa lagi? Ada haram, ada halal. Jadi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu harus kita taati, harus kita ikuti. Kalau memang itu haram, kita tinggalkan. Kalau itu apa namanya halal, kita lakukan. Jadi pola kita harus dirubah. Ternyata Islam itu mengajarkan semua, bukan hanya agama saja. Ya, itu saja mungkin dari saya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada yang bertanya, Bu? Ya, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan ya pada kesempatan pagi hari ini menjelaskan boleh atas nama doa. Oh, langsung aja tadi belum doa. Oh iya, Ya, apa kalau masih ada yang bertanya? ya, ya. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan juga semuanya juga bermanfaat bagi ibu semuanya dan bisa meningkatkan kita, keimanan kita kepada Allah di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan juga kita lebih banyak beribadah kepada Allah, terutama puasa, bisa merubah pemikiran-pemikiran kita yang tidak baik menjadi lebih baik semua, apakah itu ucapan, apakah itu perbuatan, tingkah laku atau pola pikir yang salah yang bisa kita rubah ke arah yang lebih baik ya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita tutup pengajian kita ini dengan kita berdoa bersama ya. Mudah-mudahan dengan doa yang saya akan membacakan doa itu, mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan ini kita selalu diberikan dibimbing oleh Allah untuk selalu bertakwa kepadanya, menjadi pribadi-pribadi yang solehah, ibu yang solehah, istri yang solehah, anak yang solehah, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan juga kita semua bisa tambah dekat ya, tambah mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya' hisab. Allahumma inna hada iqbalul layli wa idbarun nahari wa aswatu du'atik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasiqillahumma rabitataha wa adil muddaha wa hdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yahdu wa sururaha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaihi wa aniha bi wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin,